Selamat malam, inilah One on One kali ini bersama saya Tiara Harahap. Pemirsa, sosok aktivis 98 yang kala itu dikenal lantang bersuara pada rezim saat ini diketahui belakangan merapat ke pemerintahan yang dimana mendapat mandat untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Nah, pertanyaan adalah apa yang kemudian ini mendasari dan juga memantik sosok aktivis 98 ini untuk merapat ke pemerintahan dan apakah masih bisa lantang pada saat sudah berada di dalam lingkaran pemerintahan tersebut? Kita akan langsung sapa narasumber One on One pada malam hari ini. Sudah ada Mas Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Mas Budiman, sehat? Alhamdulillah sehat, ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk TV One yang sudah mengundang. Masih melanjutkan acara ini di tengah suasana duka ya yang menimpa teman-teman di TV One dan kita semua turut berduka cita untuk wafatnya kru TV One ya. Terima kasih atas perhatiannya juga Mas Budiman. Kebetulan kita malam ini merah putih ya Mas ya, udah kayak kabinet nih Mas. Oh iya, merah putih betul. Baik, Mas Budiman. Tadi kan saya bilang tahun 98 ini kan lantang bersuara begitu ya sebagai aktivis. Kemudian semua orang gempar begitu tahu Mas Budiman merapat ke pemerintahan. Pertanyaannya, dari aktivis 98 kemudian sekarang mendapat mandat untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Indonesia luas sekali Mas, tapi bukan ke sana arahnya. Hubungannya dulu, korelasinya, ini apa sebenarnya Mas Budiman? Kalau pertanyaan tadi itu sebenarnya jawabannya sederhana ya. Saya kalau bicara lantang bukan cuma 98, sejak SMA saya suka diskusi dan suka mendebat guru, mengkritisi keadaan. Tapi memang apa yang menjadi pemantik saya menjadi aktivis itu kan salah satunya isu kemiskinan dan isu ketidakbebasan pada masa itu, isu ketidakadilan atau kesenjangan sosial. Apalagi saya juga lahir di desa, situasinya waktu itu masih miskin. Ya. Kebetulan saya cucu kepala desa, ikut kakek saya. Jadi kemiskinan desa itu menjadi situasi yang saya akrabi sejak saya kecil. Dan itu juga yang kemudian menjadi inspirasi saya. Kebetulan ketika saya mengalami rasa resah, menghadapi situasi ketidakadilan, kemiskinan, ketidakbebasan, dilalah kalau bahasa Jawanya, bukan buku seorang entrepreneur, misalnya bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, atau bukunya Lee Iacocca, CEO dari Chrysler, atau buku-buku manajemen pengusaha, bukan bukunya Ray Dalio, tapi buku tentang Bung Karno. Waktu saya kecil, dan saya mendapatkan jawabannya adalah solusi mengatasi masalah sosial, masalah politik, salah satunya kemiskinan, ternyata adalah solusi politik. Solusi politik artinya harus mengubah keadaan. Dan jika diizinkan suatu saat bisa memimpin, bisa menjadi bagian dari kepemimpinan di Indonesia, baik itu di legislatif maupun di eksekutif untuk memecahkan masalah itu. Jadi menurut saya kaitannya dengan apa yang saya alami atau hari ini saya rasakan, saya duduki itu garisnya panjang ke belakang. Jadi memang bisa dikatakan concern sejak dulu begitu Mas Budiman? Concern saya sejak dulu memang isu-isu kemiskinan, isu-isu kebodohan, itu terutama isu-isu keterbelakangan itu menjadi motivasi utama saya. Bukan semua kemudian menjadi aktivis, tapi ya kemudian terjun politik. Motivasi saya kemudian terjun ke kuliah, mengambil pilihan kuliah ekonomi, kemudian ekonomi politik. Even ketika saya ambil kuliah hubungan internasional pun, tema-tema seperti international trade, international development, ketidakseimbangan dan ketimpangan global itu juga menjadi concern bagi saya. Alhamdulillahnya, kira-kira begitu ya. Dilalahnya lagi, pemenang Nobel Ekonomi tahun ini juga adalah persis membicarakan tema tentang kemiskinan dan keterbelakangan. Nobel Ekonomi tahun ini dan pertemuan G20 ke depan di Rio de Janeiro di Brazil juga bicara tentang kemiskinan. Dan dilalahnya juga kemudian Pak Prabowo mempercayai saya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Nah, berbicara mengenai kepercayaan Pak Prabowo yang kemudian diberikan kepada Mas Budiman. Ini Anda melihat pure karena memang melihat concern yang tadi disebut ya, bahwa ternyata memiliki fokus dan juga minat tersendiri untuk membangun Indonesia dalam segi pemberantasan kemiskinan. Atau seperti apa? Ada hal lain tidak yang kemudian ini membuat Pak Prabowo ini pada akhirnya memilih Mas Budiman sebagai kepala badan?
percepatan pengentasan kemiskinan? Yang menarik adalah ketika Pak Prabowo juga memilih salah satu wakil saya, Ibu Nani, yang juga pegiat pemerhati kemiskinan. Ada Pak Iwan Sumule juga banyak terlibat dalam advokasi perburuhan. Kalau Ibu Nani banyak terlibat advokasi masyarakat urban poor, miskin perkotaan. Sementara riwayat saya, mungkin Pak Prabowo tahu juga, bahwa saya concern dengan isu-isu kemiskinan di perdesaan, gitu ya. Khususnya pedesaan ya? Saya banyak mendalami itu, tapi bukan berarti nggak peduli yang perkotaan, tapi memang saya mendalami banyak di isu-isu kemiskinan perdesaan, kurangnya akses atas tanah, aset, permodalan, begitu ya, keterbatasan infrastruktur, tidak adanya akses pendanaan pada waktu itu, sehingga Tiara, saat saya waktu itu pernah menjadi anggota DPR 2009 untuk pertama kalinya, concern saya juga adalah utamanya adalah kemiskinan dan keterbelakangan di desa. Sehingga saya waktu itu ikut berkampanye untuk undang-undang desa yang hari ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Ya 10 tahun lah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai perintah dari Pak Prabowo sendiri, targetnya yang diberikan kepada Mas Budiman ini sebenarnya seperti apa? Ini menarik pertanyaannya, targetnya. Pak Prabowo awalnya berbicara bahwa ada kalimat yang menarik bagi saya. Kita tidak boleh berhenti bangga atau jangan sekedar bangga menjadi bagian G20, di mana kita menjadi anggota G20 karena size ekonomi kita yang besar, tapi sebenarnya masih banyak masyarakat kita yang kalau miskin ekstrimnya sudah sangat berkurang, sudah 0,8% miskin ekstrimnya, yang sudah nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa berdaya lagi, mungkin karena mereka difabel, mungkin karena mereka aksesnya sudah tertutup, mungkin juga mereka tidak produktif. Itu tinggal 0,8%. Tapi sebenarnya masih ada orang-orang yang relatif di garis miskin, bukan miskin yang ekstrim, ya sampai masih ada sekitar 25 juta orang. Tapi kalau kita tambahkan lagi dengan kelas menengah yang rentan atau terancam miskin, itu bisa jauh lebih baik lagi. Nah, itu dia. Permasalahannya kan memang betul kalau dari data ya, Mas Budiman ya. Ini kan kelas yang miskin ini memang menurun begitu ya. Tetapi kalau untuk menengahnya tergerus terus bahkan terancam seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya. Bisa betul, turun. bisa turun kelas, bisa terpelanting dia. Bisa terpelanting karena pijakan tempat kelas menengah ini berdiri hari ini sedang mengalami kocok ulang. Ibaratnya Tiara ada di lantai, lantai 3 gitu ya. Yang ekstrim kali lantai bawah, ground floor. Yang miskin ekstrim ya, itu tinggal 0,8%. Yang miskin lantai 2 ya. Sudah mulai menguat nih kira-kira ya, udah terangkat gitu ya. Tapi di lantai 3, kelas menengah, itu terjadi banyak goncangan. Sebenarnya goncangan di seluruh gedung sih. Kayak gempa bumi. Apa sih yang menyebabkan gempa buminya? Ada banyak faktor. Setidaknya saya mencatat ada 3 faktor. Apa itu? Situasi perang, geopolitik yang menegang, sehingga itu juga bisa mengancam. Itu faktor nomor 1 yang paling berpengaruh. Saya tidak mengatakan itu nomor 1, tetapi once itu terjadi, itu bisa sangat mendasar mengubahnya. Kalau ada goncangan geopolitik. Faktor kedua, sisa-sisa pandemi. Di mana kita tahu bahwa saat pandemi banyak sekali usaha-usaha yang tutup, bukan cuma yang kecil tapi juga menengah, tapi juga bahkan di atas. Sehingga kemudian mereka pada berjatuhan di saat pandemi dan sekarang sudah mulai diangkat kembali, terutama di extreme poverty, miskinnya yang ekstrim sudah mulai bangkit. Pak Jokowi berhasil menjaga di lapisan paling bawah untuk tidak remuk blesek ke dalam gitu ya. Kemudian yang miskin ke atas ini sampai menengah ini yang kemudian masih belum cukup solid. Baik, itu bangkitnya. PR-nya ya berarti PR-nya Mas ada di sana. Ya? Itu faktor. Kedua pandemi ya. Ketiga, jangan lupa disrupsi teknologi. Terjadi kocok ulang. Caranya manusia sedunia bukan cuma Indonesia. Yang tadi saya sebutkan ini bukan cuma Indonesia tapi dunia. Cara orang cari nafkah, caranya hubungan kerja, itu banyak sekali mengalami perubahan luar biasa. Baik. Akibat ada mekanisasi. Baik. Manusia diganti mesin, adanya robotisasi, manusia diganti robot. Hubungan antara manusia sudah terdigitalisasi, sehingga kemudian banyak pekerjaan yang diselesaikan dengan cara-cara digital. Baik. Ini ada membawa dampak sosial juga. Faktor-faktornya artinya sudah terbaca begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa kemudian ini strategi dari Mas Budiman ke depannya untuk menyelesaikan itu semua. Sudah terbaca ya, tapi dijawab usai jeda begitu Mas Budiman? Strategi Pak Prabowo ya. Itu dia, untuk membantu Pak Prabowo ya. Baik, kami akan kembali usai jeda pemirsa One on One, tetap bersama kami.